Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Sedikit flashback ke masa lalu, tepat setelah menaklukkan Murim, Baek Jung Hyuk berhasil mencapai ranah baru. Tapi sayangnya ia tidak bisa mencoba pencapaian tersebut karena tidak ada lawan yang cocok. Hingga pada akhirnya ia pun menghampiri salah satu penyihir terbaik di Murim. Ia diberi julukan Kuda Merah. Itu adalah hal yang mengejutkan, terutama bagi Kuda Merah. Sebenarnya dari dulu Kuda Merah juga ingin bertarung melawan Baek Jung Hyuk, tapi tujuannya tidak pernah tercapai karena Baek Jung Hyuk selalu menolak. Lalu tiba-tiba ia pun menghampirinya dan berkata jika dirinya ingin mengetes kekuatannya yang baru. Sejujurnya Kuda Merah sendiri tidak yakin bagaimana bisa ia mengalahkan Baek Jung Hyuk yang telah menaklukkan dunia Murim. Apalagi katanya ia telah mencapai ranah baru. Walau demikian, Kuda Merah tetap ingin mencoba bertarung melawannya. Dan alhasil Kuda Merah pun dikalahkan. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani menentang Baek Jung Hyuk. Memang terkadang ada orang-orang bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi langit, tapi mereka bahkan tidak pernah melewati gerbang yang menjadi ujian awal untuk bisa bertarung melawannya. Kembali lagi ke masa kini, akhirnya Roman bisa merasakan kepuasan saat bertemu lawan yang bisa menghentikan serangannya. Dan ia pun berkata kepada Raja Iblis, "Aku harap kau mengeluarkan segalanya dan lakukan yang terbaik." Kata-kata tersebut terdengar seperti ejekan. Bagaimana bisa manusia merendahkan Raja Iblis? Tapi perasaan tersebut langsung menghilang tak kala Roman mulai serius dan menyerangnya tanpa henti. Pergerakannya bahkan hampir sulit diikuti oleh Raja Iblis. Dan Roman pun berhasil memotong lengan dan juga kaki Raja Iblis. Situasi benar-benar telah berubah. Raja Iblis pun memutuskan untuk menjauh dari Roman menggunakan sayapnya. Tapi sayangnya itu hanyalah hal sia-sia. Raja Iblis bahkan tidak menyadari di mana Roman berada. Lalu tiba-tiba ia pun muncul dan mengeluarkan serangan yang besar. Serangan tersebut bahkan sampai menghancurkan sayapnya dan pada akhirnya Raja Iblis pun terjatuh. Tapi tentu saja Raja Iblis tidak akan kalah begitu saja. Ia bahkan sampai mengeluarkan aura yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya dan mulai melakukan serangan balasan. Tapi sayangnya seluruh serangan Raja Iblis berhasil dimentahkan dengan mudah oleh Roman Dimitri. Tapi sebaliknya serangan Roman selalu tepat mengenai Raja Iblis. Kala itu Raja Iblis pun sadar bahwa Roman Dimitri sama sekali tidak memberikannya kesempatan untuk mendaratkan satu serangan pun kepada dirinya. Ya, Roman memang dari awal menganggap bahwa Raja Iblis adalah lawan yang tidak boleh diremehkan. Jadi Roman langsung serius, sangat berbeda tak kala ia berhadapan dengan 3 komandan pasukan iblis. Roman menghadapi mereka sambil bereksperimen karena Roman yakin bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi Raja Iblis adalah sosok yang berbeda. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir kerusakan, Roman tidak
menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun untuk terus menyerangnya, dan alhasil Raja Iblis benar-benar terpojok. Ya, hampir seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka yang disebabkan oleh Roman Dimitri. Dan saat itulah Raja Iblis sadar, apakah aku dipukul mundur? Ya, ini adalah pertama kalinya bagi Raja Iblis merasakan kekalahan. Beda halnya dengan Roman Dimitri yang berjuang dari titik terendah sampai titik tertinggi. Raja Iblis dari awal terlahir dengan kekuatan yang besar, jadi ia tidak pernah merasakan titik terendah. Dan karena itu pula Raja Iblis menjadi bosan karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dan asumsinya berhadapan dengan Roman mungkin akan membuatnya terhibur. Tapi faktanya ternyata Roman Dimitri benar-benar monster. Bahkan sulit untuk mempercayai bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan yang setara dengan level para dewa. Jadi jika ia ceroboh sedikit saja, bisa dipastikan dirinya akan mati. Jadi Raja Iblis pun memutuskan untuk menggunakan segala yang ia miliki. Ia pun mulai menyerap sihir hitam yang tersebar di dunia iblis, dan itu membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Kekuatan sihirnya juga bertambah berkali-kali lipat, dan ia pun berteriak, "Aku akan menjadi yang terkuat. Aku akan mengalahkanmu, Roman Dimitri, dan aku akan kembali menjadi yang tak terkalahkan." Tapi tentu saja Roman Dimitri tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Raja Iblis, dan tanpa basa-basi ia pun mulai menghajarnya menggunakan tangan kosong. Bentrokan pun kembali berlanjut. Walaupun kekuatan Raja Iblis bertambah berkali-kali lipat, tapi Roman sama sekali tidak khawatir. Ia malah menjadi lebih senang karena pada akhirnya ia pun berhasil mewujudkan impiannya, yaitu melawan seseorang yang mungkin jauh lebih kuat darinya dan tidak menahan diri di dalam pertarungan. Nah, kala itu Roman tidak lagi menggunakan ilmu pedang surgawi, tapi Roman mulai bereksperimen menggunakan teknik-teknik baru yang sesuai dengan situasi dan juga kondisi yang ada. Roman bahkan sampai menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Alexander. Tentu saja dengan sedikit modifikasi, teknik tersebut menjadi semakin lebih mengerikan. Dan lagi-lagi Raja Iblis mulai terpojok. Walaupun lukanya selalu beregenerasi setelah ditebas oleh Roman, tapi tetap saja jika ia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun kepada Roman, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Berbagai macam cara Raja Iblis berusaha untuk menyerang Roman, tapi hasilnya selalu sia-sia. Hingga pada akhirnya Roman pun berhasil mendaratkan serangan dan menembus jantung Raja Iblis. Roman tidak menggunakan ilmu pedang surgawi, tapi teknik tersebut menjadi sangat mematikan karena memanfaatkan celah dari Raja Iblis, dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.